segmen Abigail bersama aku. Ya of course sama aku. Well anyway, Abigail itu adalah segmen yang memang intinya adalah kita mau girls talk. Jadi memang ini ruangan untuk aku sebagai seorang perempuan juga menginvite seorang bintang tamu yang juga seorang perempuan dan kita bakal chit-chat obrolan-obrolan seputar perempuan. Tapi kali ini kita nggak mau ngobrol yang serius-serius. Aku mau ngajak bintang tamu aku yaitu Angelica Manopo, my good friend, untuk main Mission Pong. I think everybody knows about Mission Pong. Ini permainan yang very popular dan juga sangat gampang dimainin. Jadi intinya kita masing-masing udah pegang bola pingpong. Dan nanti kita bakal pantulin bolanya dan di dalam gelas-gelas ini udah ada mission. Apakah itu truth atau dare yang harus dilakukan oleh lawan main kita. So, let's start. Oke, gimana kalau kita sweet aja kali Angel? Oke. Sweet Jepang. Oke. Sekali aja ya? Iya. Oke. 1, 2, ha! Oke. Tetap aku yang menang. Jadi aku duluan. Oke, berarti aku duluan. Dari tadi aku nggak bisa, aku kaget. Aku tuh payah banget loh mainan kayak begini tuh. Aku super payah. Baru mulai pertanyaan udah berat-berat banget ya. Apa yang paling membuat kamu insecure sama diri kamu sendiri? Apa ya? Aku kayak suka overconfident. Yang bikin aku insecure sama diri aku sendiri, kayak ini deh, jadi ibu ya, walaupun itu adalah satu hal yang luar biasa banget, bener-beber I won't replace being a mom for anything. Tapi kadang-kadang ada rasa insecure juga, apalagi kalau misalnya kayak ngeliat anak, aduh anak gue udah bertumbuh dengan semestinya nggak ya gitu kan ya. Jadi ibu tuh suka ada kekhawatiran kayak gitu, kayak aduh makannya cukup nggak ya, aduh dia sehat nggak ya, aduh dia ini nggak ya. I think itu sih insecurities aku di masa-masa sekarang ini setelah menjadi ibu. Wow, oke. My turn. Next. Aduh aku payah banget loh main ginian. Masuk loh. Hebat. Oke. Nih aku kasih ke kakak. Ya. Pertanyaannya, aku yang deg-degan. Siapa public figure yang cantik banget menurut kamu? Siapa ya? Menurut aku, public figure yang cantik banget adik aku sendiri, Amanda Manopo. Baik, memang kakak yang baik, yang memuja adiknya. Karena kayak bingung siapa lagi ya? Adik gue aja ya kebetulan. Betul, adik gue mirip sama gue, jadi kalau adik gue cantik banget, gue juga cantik banget. Oke, berarti aku gantian. Ya. Ya, oke. Kalau kayak gitu berarti harus kita next aja atau harus ulang lagi, Kak? Next aja, aku. Oke. Sekarang. Dadah. Oh. 1 hour later. Masuk. Jago loh dia. Kok aku dapat pertanyaan berat-berat banget sih? Menurut kamu sebagai woman of God, hal apa yang paling penting untuk dimiliki? Wisdom. Kebijaksanaan. Buat aku itu sih, karena sebagai woman of God, yang nantinya kita juga maksudnya, misalnya kita punya keluarga juga, harus jadi seorang istri, seorang ibu yang punya wisdom, yang jadi tiang doa, kayak Amsal 31, ya kan, istri yang cakap. Itu kan, I guess semuanya dirangkum dengan adalah punya wisdom. Wisdom kan bicara juga soal tempat, bicara juga soal bagaimana menempatkan diri, bagaimana berperilaku, juga dalam situasi yang sulit gimana sih menghadapinya gitu. Tapi aku penasaran kalau kamu gimana Jeng? Woman of God apa yang paling penting untuk dimiliki? Kalau dari aku pribadi sama sih Kak, karena itu yang doa aku dari kemarin saat mami masuk ke rumah sakit, itu yang aku minta sama Tuhan karena nggak gampang untuk make decisions, apalagi aku perwakilan dari keluarga, itu berat banget. Anak paling tua juga ya? Betul. Itu tuh kayak, aku selalu kayak Tuhan, dalam nama Yesus, kayak aku setiap tanda tangan yang aku buat, aku percaya itu pilihan yang terbaik dari Tuhan, gitu. Itu makanya kayak, oke. Kayak Tuhan beri kebijakan itu tiap hari aku minta terus sih. Jadi menurut aku setuju banget sih sama Kamanda. Ya, wisdom. Nah oke, cewek-cewek.
By the way, wisdom tuh kita bisa minta loh sama Tuhan. We can pray for wisdom. Kayak Salomo juga kan doanya sama Tuhan adalah minta hikmat gitu, minta hikmat, minta kebijaksanaan. Jadi I guess setiap hari mungkin when you start your day, ask for wisdom, pray for wisdom supaya Tuhan kasih wisdom untuk kamu, anak-anak Tuhan, wanita-wanitanya Tuhan untuk jalan hari-hari kamu dalam wisdom, dalam kebijaksanaan. Betul. Kok jadi berat bicaranya? Enggak, ini gak berat. Ini sesuatu hal yang aku ngerasa penting loh Kak gitu. Walaupun kita lagi main-main tapi harus ada sesuatu hal yang kita sampaikan juga buat teman-teman. I agree. Sekarang aku ya? Iya, gantian Kak. Oh wow. Oke. Ini pertanyaannya. Apa nama email atau username teralay yang pernah kamu pakai? Aku takut ketahuan alay banget. Aku pernah alay. Aku jujur di sini. Kita semua pernah alay. Iya betul sih. Aku pernah zaman aku SMP pertama kali aku bikin email itu namanya I love you Puh. What? Tahu. I love you. Jadi I.L.U_Puh. I love you Puh. Winnie the Pooh. Iya. Sumpah, Emang suka Winnie the Pooh? Enggak. Cuma ada beberapa kali suka nonton gitu. Tapi kayak cerita masa lalu juga sih, ada hubungan dengan cerita masa lalu. Jadi kayak ya udah jadi namanya itu. Oh iya. Itu alay banget sih. Baik, iya sih. Iya sih. Aku boleh nanya balik gak sih ke Amanda? Aduh. Gue juga kenapa ya bikin email begini ya? Aku pernah bikin email pas SMP kali ya. Pertama kali bikin email gitu SMP. Gue kenapa ya? Aduh. Malu banget mau nyebutnya, malu. dazzlingme_1806. Why? Panjang ya kan? Dazzling me kayak apa sih? Shining Shimmering Splendid apa sih? Kayak kenapa sih gue? Kita lanjut. Kamu ya? Oke. Ya, oke. Ini kenapa? Iya, masuk ke dalam situ. Oh, oke. My turn. Oke. Aku lagi dong yang jawab Iya ya, dong. Kak? Kan kamu juga guest-nya. Bener. Pertanyaannya. Impersonate suami kalau lagi ngambek. Indra mau. Indra mau. Indra kalau lagi ngambek. Silakan ke. Indra kalau lagi ngambek itu dulu kalau masih zaman pacaran aku bisa kayak 2 hari gak ngomong sama sekali. Even chat aja nggak. Wow. Itu 2 hari. Kalau sekarang kayaknya lebih sering aku yang ngambek deh. Coba kalau kamu ngambek gimana? Aku balas dia dengan tidak ngomong. Impersonate. Kalau aku biasanya kalau lagi ngambek sih kayak lagi aku gak setuju dengan pemikirannya dia. Aku mungkin kayak lebih banyak kayak diam aja. Dia ngomong aku nggak mau ngomong. Jadi itu sih yang bikin kayak dia juga nggak pernah akhirnya diemin aku selama 2 hari lagi. Udah tahu ya. Karena udah tahu rasanya didiemin kayak apa. Udah sih kalau misalnya ngambek lagi sekarang lebih kayak ya udah kayak males gitu. Dianya males ngapa-ngapain terus ya udah aku udah tahu caranya untuk bikin dia semangat lagi, kasih makanan. Tapi makanan tuh kadang-kadang kunci loh dalam relationship. Betul, ya. Kak. Misalnya pasangan kita ngambek, bawain makanan, bawain minuman, bawain kopi, itu biasanya pelan-pelan melunak lah ya. Betul. Apalagi sore Indra, tukang makan. No wonder, I can tell. Oke, sekarang kamu ya? Aku ya. Yes. Oh. Ini pertanyaan harusnya buat kamu deh. What is beauty for you? Kenapa pertanyaan gue berat-berat sih dari tadi? What is beauty for you? Buat aku beauty tuh bukan hanya sekedar, aku nggak mau ngomongin soal kayak inner beauty sih, tapi buat aku ya kayak bukan cuma sekedar penampilan, tapi bagaimana kita puas sama diri kita sendiri. Jadi misalnya nih, menurut standar yang dibentuk sama media, mungkin kita tidak memenuhi standar tersebut. Tapi kalau kamu puas sama diri kamu puas sama badan kamu puas sama achievement kamu, buat aku itu beauty sih. Iya, betul sih. Aku juga sama sih. Tapi kayak Jel, kamu kan
memulai karir juga sebagai beauty influencer. Terus juga sempat kerja di kayak agency yang bergerak di bidang beauty juga kan. Emang sebagai seseorang yang emang mendalami bidang beauty, what is beauty for you? Sebenarnya sama sih. Beauty itu kan sebetulnya pemikiran kita ya. Kalau kita mau make upan yang full, yang bold banget, tapi kita ngerasa itu kita cocok dengan hal itu dan kita ngerasa nyaman, ya kamu bisa percaya diri gitu, bisa kasih lihat your confidence, dan itu yang bisa buat orang-orang tuh kayak dia cantik ya gitu. Karena confidence itu sih, aku lebih percaya dengan orang yang punya confidence, itu yang bisa buat dia merasa dia cantik gitu. Ya sebenarnya sama sih pemikirannya sama Kamanda. Bahkan di dunia kecantikan itu sendiri ya mulai sekarang ini udah mulai beralih kayak yang penting lo nyaman sama apa yang lo punya, yang ya either itu apapun bentuknya, apapun warnanya gitu, itu sekarang ya lebih real gitu kan dibandingkan kalau kita putar ke beberapa tahun yang lalu ya beda banget kan. Bahkan baru-baru ini ya sempat lumayan heboh juga, ada salah satu brand brand yang identik banget sama kayak kesannya wanita tuh mesti begini, terus dia mengubah image-nya, brand ambassador-nya itu diganti semua jadi yang bener-bener beraneka ragam ya, aneka ragam warna kulit, warna bentuk tubuh dan lain-lain. Ya, makanya itu sih buat aku beauty ya ketika kita puas sama diri kita sendiri sih. Iya, betul. Karena kalau misalnya nih, misalnya nih ada seseorang, let's say dia putri kecantikan deh misalnya gitu, putri kecantikan tapi dia nggak puas sebenarnya sama dirinya sendiri kan. Buat aku juga aja bohong sama aja bohong. Gimana dia mau ngasih tahu ke dunia kalau putri kecantikan gitu. Kalau dia juga ngerasa nggak pernah puas. Setuju. Gitu. Next one. Aku ya? Iya. Ini boleh aku kecilin nggak sih Kak? Boleh. Nanti curiga nggak masuk. Oke. Oh, masuk. Oke. Takut sangka takut duga. Aku padahal payah loh main gini. Kayaknya abis ini akan aku masukin ke CV aku. What's your skill ini? Main ini. Hidden talent. Ini udah 4. Nyanyiin lagu favoritmu. Aduh, deg-degan ya. Suruh nyanyi nih Kak. By the way, Angel itu di gereja pelayanan melayani juga sebagai singer. Jadi I think this is a small challenge lah buat dia. Oke. Lagu rohani favorit kamu aja? Sebetulnya ini lagu cukup berkesan dari kemarin. Oke. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Kaulah Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Amin. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Maaf ya ngeblank. Aku deg-degan. Biasa terjadi seperti itu memang. Aduh. Suara kamu ini Angel ya, berat ya. Iya. Berat dan bold dan Itulah. apa sih istilahnya? Ngebas. Ngebas berat banget suaranya. Itulah, aku udah biasa sih. Kadang kayak, Mas, bukan Mbak, saya Mbak. Oh iya, suka disangka suara laki. Iya. Sedih sih kadang, tapi ya nggak apa-apa. Anyway, sekarang your turn. Gantian. Oh, oke. Aduh, masih kesisa nih deg-degannya. Tangan dingin. Iya. Tuh kan, aduh, sampai ambil ini. Ini harusnya buat Angel. Siapa penonton dalam bahasa asing selain bahasa Inggris?
Gue kan bikin ini buat Angel. Kenapa ini jangan nanya ke gue? Aduh. Oke, aku bisa paling dikit-dikit bahasa Jepang kali ya, karena dulu sempat syuting di Jepang kan. Tadi pengen bahasa Korea sih biar kayak Song Hye Kyo, tapi nggak bisa. Jadi ya udahlah, gue terima nasib aja. Minasan konnichiwa, hajimemashite. Atashi no namae wa Amanda desu. Yoroshiku onegai shimasu. Arigato. Arigato ne. Tapi Jel, aku penasaran, kamu kan ada keturunan Filipin. Bisa bahasa Tagalog nggak? Aku cuma tahu satu sih, beberapa doang. Karena kebanyakan mereka juga pakai bahasa Inggris, Kak, gitu. Salamat po. Selamat po, terima kasih. Oh, oke. Kalau ini mahal kita, I love you. Atau enggak, yang paling aku ingat adalah Mas Sarap gitu. Mas Sarap. Terus aku kayak, aku dikatain sarap gitu. Itu ternyata artinya enak enggak? Gitu. Oh, kalau kayak makan terus ditanya gitu. Mas Sarap gitu. Cuma Tapi kayak, Dadi suka ngomong pakai bahasa Tagalog nggak sih? iya, iya. Dan memang karena dari kemarin tuh mereka suka video call nih antara kakak dan adiknya papaku. Suka ngomong pakai bahasa Tagalog. Terus aku kayak bingung gitu, kayak ngomongin apa ya? Ngomongin kamu ternyata. Curiga aku yang diomongin. Cuman apalagi ya, kalau ini aku nggak begitu hafal sih, karena emang sebenarnya bahasanya gampang. Cuman apa ya, intonasinya juga agak-agak bingung gitu. Emang ya nanti kita belajar ya. Belajar sama Dedi ya? Iya. Kita udah berapa sih? 4 ya? Udah 4 ya. 4. Oke, terakhir. Terakhir buat aku dan terakhir buat Angel. Oke. Ini punya Amanda. Oh iya. Oke. Jago bener. Tiruin emoji yang dipilih oleh lawan mainmu. Emoji. Emoji di handphone. Oh, terus aku harus pakai handphone. Iya. Handphone aku, emojinya apa ya? Aku tenang Kak, aku emoji aku nggak aneh-aneh kok. Emoji yang itu yang bulat-bulat. Terus aku Nggak, kamu kasih, kamu pilih. Oh, kamu suruh aku oke. tiruin. Kamu biasa kamu Oke, suruh. aku senang. Oke, aku disuruh tiruin emoji ini. Kelihatan nggak? Mulutnya lebar banget. Aduh. Mohon maaf ya Kak Amanda. My last turn. Hah, Curiga abisnya aku yang paling parah. Oh, oke. Ini yang terakhir ya Kak? yes. Kuncir 2 rambutmu. Curiga jadi neneng PA. Nih, karetnya. Oke. Aku kayak lagi ngerasa lagi mos Kak. Iya bener. Apa Lagi Mus tuh- gospek. dulu tuh zaman Mus tuh jahat nggak sih, suka dikuncirin 5. Ih, aku pernah 18 Kak. Oh Tuhan. Apa kayak sesuai sama tanggal lahir gitu. Iya. Cuman aku ngerasa itu fun banget sih. Sekarang nggak ada, sedih nggak sih? Iya ya, kasihan ya. Atau nggak yang ospek sekarang online Kak? Ospek online tuh gimana coba? Di TikTok update-nya. Serius? Ih, kakak main TikTok deh. Ada yang kayak apa sih? Ini terus satu doang, ini beneran neneng PA. Apa ada loh yang di TikTok ya kayak apa sih? Aduh, banyak deh Kak. Jadi kayak di TikTok tuh ada yang kayak ini yang kayak yang kayak disuruh kayak saya perwakilan ini, tapi harus ngomongnya datar. Oh kayak gitu, taruh gitu. TikTok. Aku TikTok taunya Aul. Dia siapa? Itu mirip sama asisten kamu tuh. Sumpah mirip banget temannya. Oke. Angel sudah dikuncir 2. Iya. Dan Ini sampai terakhir Kak we're done. closing kayak gini. Iya. Kita akan closing seperti ini. And we're done main Mission Pong sama Angelica Manopo di segmen Abigail kali ini. Jadi walaupun games juga, kita seru-seruan juga, tapi tadi aku juga senang banget ada beberapa pertanyaan yang kita bisa saling belajar juga Angel, dan hopefully itu juga bisa inspire teman-teman perempuan-perempuan yang mendengarkan dan menyaksikan segmen Abigail ini. So thank you for watching, sampai ketemu dalam segmen Abigail selanjutnya. Angel, boleh bantuin aku closing? Oke, thank you semuanya udah nonton dari awal sampai dengan akhir. Nah, sekarang waktunya kita akan berpisah.
Tapi tenang aja, nanti nextnya Kamada akan bikin video-video yang pastinya sangat-sangat menarik dan pastinya juga bisa jadi pedoman kamu nih buat kedepannya. Siapa tahu mau nyari jodoh atau apa, gimana sih caranya? Pokoknya nonton terus YouTube channelnya dari Kamada dan Bandigon. Dan akhir kata, jangan lupa follow aku. Jangan lupa follow Angelica Manopo dan juga YouTube channelnya Felicia Angelica ya. Sama Angelica Manopo. Angelica Manopo. Bye. Bye. God bless you. God bless you.